kasih. Sekarang saya mahasiswa PPG Angkatan 1 2021 di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN. Ini kartu peserta saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar kalian semua? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa bisa dipimpin ketua kelasnya. Agun, pimpin doanya. Mari berdoa dengan keagamaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Agun yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ahmad Agun Gunawan. Ada. Alia Fikria. Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Bu. Anjani. Hadir, Bu. Eka Saputra. Ada nggak Eka? Hadir, Bu. Intan Puji Lestari. Hadir, Bu. Nah, sudah hadir semua ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau motivasi kalian. Kalau kalian itu harus tetap semangat belajar. Ya, masih semangat nggak untuk belajar nih? Masih semangat nggak buat belajar? Masih, Bu. Masih, ya. Walaupun kondisinya lagi seperti ini, kalian hanya bisa belajar di rumah, belum bisa bertatap muka di sekolah, tapi kalian harus tetap semangat belajar. Ya, jangan mau kalah sama keadaan. Ya, biarpun keadaannya kalian nggak boleh keluar rumah, nggak bisa ke sekolah, tapi tetap kalian harus utamakan belajar karena tugas kalian adalah belajar. Manfaatkan teknologi. Buka dulu slide-nya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Ya, dimana ini lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang dokumen transaksi. Di sini siapa yang masih ingat minggu lalu materi sebelumnya kita belajar mengenai apa sih? Apa aja yang sudah kalian pelajari minggu lalu? Ada yang tahu? Dokumen transaksi. Ya, kita belajar tentang macam-macam dokumen transaksi. Ya, jadi dokumen transaksi ada dua, dokumen sumber dan dokumen pendukung. Siapa tahu di sini ya contoh dokumen transaksi apa aja contohnya? Dokumen transaksi contohnya apa aja? Siapa yang tahu? Faktur. Faktur, terus apa lagi? Fotokopi, kas kecil. Kas kecil, terus? Apa? Ya, ada faktur, ada kwitansi, ya, itu bukti transaksi kan semua. Ada apa lagi? Digunakan untuk apa sih? Pada saat apa kwitansi itu? Kwitansi itu diberikan pada saat apa?
Siapa yang tahu? Pembayaran. Iya. Pada saat melakukan Pembayaran atau transaksi. pembayaran, ya, pada saat melakukan pembayaran transaksi. Iya. Nah, berikutnya ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, yang pertama, menguraikan jurnal umum untuk perusahaan jasa secara benar. Yang kedua, melakukan identifikasi transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum perusahaan jasa. Yang ketiga, melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum perusahaan jasa secara benar. Ya, jadi diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk membuat pencatatan ke dalam jurnal umum. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi. Yang pertama itu jurnal perusahaan jasa. Nah, di sini ada pengertian jurnal. Ya, kalian bisa lihat jurnal berasal dari bahasa Perancis, yaitu jurnal yang berarti buku harian. Diartikan sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang bersumber dari bukti transaksi. Jadi, semua transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan masuk ke dalam jurnal. Lewat apa buktinya? Lewat bukti-bukti transaksi, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, jadi kalau ada kwitansi itu sebagai apa? Bagi pembayaran, berarti masuk ke jurnal. Terus ada faktur juga masuk ke jurnal. Nah, di sini ada fungsi jurnal. Ada berapa fungsi jurnal di sini? Ada? Ya, ada berapa Watin? Ada 5. Ya. Yang pertama itu fungsi historis. Ya. Apa fungsi historis itu? Jadi pencatatan setiap transaksi dilakukan secara urut berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Ya. Jadi kalau kalian mau masukin transaksi ke dalam jurnal itu harus berurutan. Harus dari transaksi yang pertama. Misalkan dari tanggal 1 dulu, baru tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Jadi tidak boleh ngacak, ya, masukin jurnalnya harus berurutan. Nah, yang kedua, fungsi mencatat. Ya, di sini semua transaksi harus dicatat dalam jurnal umum tanpa ada yang tertinggal. Jadi semua transaksinya harus tercatat di jurnal umum. Ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan kreditan serta jumlahnya masing-masing. Jadi fungsi analisis, jadi kalian sebelum memasukkan ke jurnal, bukti-bukti transaksi itu kalian analisis. Ya, misalkan tadi kwitansi. Nah, kwitansi ini berarti pembayaran. Nah, masuknya kemana? Nah, masuknya apakah ke kredit atau ke debit dan berapa jumlahnya? Terus yang keempat, fungsi instruksi. Ya, di situ jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun buku besar sesuai dengan catatan dalam jurnal. Tujuan jurnal umum dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari sejumlah transaksi. Manfaat jurnal umum. Di sini kalian bisa lihat. Yang pertama, mengetahui akan timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Jadi kalau misalkan kalian masukkan ke dalam jurnal umum, kalian tahu misalkan pembelian secara tunai. Nah, kalian beli barang secara tunai. Berarti uang kas kalian bertambah atau berkurang? Kalian beli barang nih secara tunai, uang kas kalian bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, berarti ketahuan kan kasnya berkurang. Jadi untuk mengetahui timbulnya pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Nah, lanjutnya. Nah, prosedur membuat jurnal umum. Bagaimana sih caranya membuat jurnal umum? Nah, yang pertama itu menyiapkan lembar jurnal. Kalian siapkan dulu lembar jurnalnya. Ya. Kalian sudah tahu kan lembar jurnalnya itu di situ ada nomornya, ada tanggal transaksinya, terus ada keterangannya itu akun-akunnya apa aja, ada debit, ada kredit.
Terus yang kedua, mengumpulkan bukti transaksi. Bukti transaksinya dikumpulkan yang mau di jurnal. Jadi setiap transaksi dalam perusahaan itu pasti ada buktinya. Misalkan kalau ada, ini kan perusahaan jasa ya, kalau ada misalkan cucian motor, kalau ada orang yang mau nyuci motor, habis dia selesai nyuci motor, dia bayar, pasti kalian kasih kwitansi kan? Nah, kwitansi itulah yang akan jadi buktinya nanti yang akan kalian masukkan ke dalam jurnal. Ya, jadi kalian kumpulin tuh kwitansi, faktur, terus bukti kas keluar, bukti kas masuk, itu kalian kumpulkan. Terus yang ketiga, identifikasi nama akun yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Lanjutnya, nah ini yang tadi Ibu bilang, aturan pendebitan dan pengkreditan. Nah ini adalah saldo normal. Ini harus kalian hafal, ya. Jadi kalau kalian tidak tahu ini, kalian tidak akan bisa mengerjain jurnal umum. Ya, ini harus kalian pahami paling enggak. Di sini dilihat aset. Aset itu apa? Aset itu apa? Harta. Aset apa aja yang termasuk aset? Ada yang tahu nggak yang termasuk aset itu apa aja? Gedung, tanah. Ya, gedung, tanah, terus Kendaraan, Bu. ya kendaraan itu termasuk aset tetap. Jadi kalau aset tetap itu ada gedung, ada tanah, ada kendaraan. Nah kalau aset lancar, apa aja aset lancar? Uang kas itu termasuk aset, sama piutang. Nah piutang itu termasuk aset lancar. Jadi kalian lihat di sini aset. Ketika aset berkurang, ketika aset bertambah, itu saldo normalnya di debit. Jadi kalau kas bertambah di debit, piutang bertambah di debit. Ya. Terus kalau pembelian gedung bertambah kan berarti di debit. Jadi semua aset yang bertambah itu adanya masuknya di debit. Nah, terus kalau berkurang asetnya, dia masuknya ke kredit. Selanjut, kewajiban. Kewajiban itu apa? Utang, ya kan? Kewajiban tuh utang. Nah, di sini kalau utang kalian itu bertambah, berarti adanya di kredit. Kalau utang kalian berkurang, adanya di debit. Ya. Nah, saldo normalnya di kredit. Terus ekuitas. Ekuitas itu apa? Modal, ya. Modal kalian bertambah di kredit, modal kalian berkurang di debit. Pendapatan berarti kalau pendapatan apa? Kalau pendapatan berarti sesuatu uang ya, uang yang kalian terima ya, uang kas yang kalian terima itu pendapatan. Kalau pendapatannya bertambah, dia ada di kredit. Bebannya bertambah ada di debit, bebannya berkurang ada di kredit. Yang terakhir itu prive. Prive itu apa? Siapa yang tahu prive? Pengambilan uang secara pribadi. Ya, pengambilan uang secara pribadi. Nah, bentuk jurnal umum. Nah, ini bentuknya ya. Jadi di situ kalian lihat ada tabel 31, ada tanggalnya. Kalian tulis tanggalnya, tanggal berapa. Ya, sama bulannya. Akun keterangannya apa isinya? Akun keterangan itu diisi apa di situ? Diisi dengan yang C ya, diisi akunnya dengan nama-nama akunnya, ya. Terus debit sama kreditnya diisi nominalnya. Ada contoh transaksi keuangan. Ya, nanti kalian bisa baca sendiri contoh-contohnya. Ya. Nah, di sini ada isinya. Ya, nanti udah ada contoh-contohnya, nanti kalian bisa baca sendiri. Ya. Nah, sekarang yang terakhir, setelah materi selesai, Ibu ada kasus yang harus kalian pecahkan. Ya. Jadi kasusnya di sini Ibu buat ada yang namanya Pak Doni mempunyai usaha di bidang jasa, yaitu cucian motor. Ya.
setiap harinya Pak Doni melakukan transaksi pada perusahaannya, di mana terdapat transaksi pemberian jasa cuci motor, pembelian perlengkapan, pembayaran sewa tempat, dan lain-lain. Pak Doni ingin membuat pembukuan pada perusahaannya, supaya pembukuannya tertata rapi dan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan cuci motor tersebut. Ya, jadi gimana nih, Pak Doni mau bikin pembukuan, tapi bingung karena kan baru mulai nih. Nah, dari banyak transaksi yang dilakukan Pak Doni, ini Ibu kasih contoh salah satunya. Ya, yang pertama pada tanggal 1 Januari, Tuan Riko menyerahkan uang pribadinya untuk modal usaha cuci motor, ya. Maaf di sini Tuan Doni harusnya. Jadi modalnya bertambah 15 juta. Terus tanggal 2 Januari diterima kas dari cucian motor sebesar 300.000. Terus 3 Januari membeli barang elektronik di Cahaya Elektronik sebesar 200.000. Nah, dari kasus di atas kalian analisis. Ya, yang pertama yang harus kalian analisis adalah harus mulai dari mana Pak Doni dalam melakukan pembukuan atau pencatatan transaksi, ya. Terus yang kedua, kapan sih waktunya Pak Doni melakukan pencatatan transaksi? Nah, yang ketiga, analisis contoh transaksi yang dilakukan Pak Doni dan catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Jadi ketiga transaksi di atas, kalian bikin jurnal umumnya. Tadi materinya selesai. Terus kasusnya juga tadi sudah Ibu tampilkan. Nah, sekarang kalian diskusi untuk kasus yang tadi ya. Ibu bagi kelompok, kelompoknya Ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Muhammad Aris, Muhammad Saifuddin, Alia, Leni, Rima, dan Safira. Itu untuk kelompok pertama. Untuk kelompok kedua ada Anjani, Aulia, Eka, Hilal, Halim, dan Martin. Untuk kelompok yang terakhir, kelompok 3 itu Agun, Nilam, Sahrani, Safitri, sama Salsa, dan Intan. Ya, jadi nanti kalian diskusikan. Nanti Ibu bikin break room-nya ya. Nanti kalau udah ada break room-nya, ada tulisan join-nya, nanti kalian tinggal klik join-nya. Ya. Nanti kalian diskusikan, terus hasilnya kalian bikin dalam bentuk PowerPoint, ya. Nanti setelah kalian bikin, kalian presentasikan, ya. Kalian presentasikan. Sekarang Ibu break room-nya, silakan kalian bisa join. Ini kelompok 1 ya? Ya, Bu. Ya. Soal analisis kasus yang di atas tadi yang dijelaskan, harus mulai dari manakah Pak Doni dalam melakukan pembukuan atau pencatatan transaksi? Yang pertama, harus mulai dari manakah Pak Doni dalam melakukan pencatatan transaksi atau pembukuan transaksi? Itu dari mana? Yang pertama, yang kedua itu kapan waktu Pak Doni melakukan pencatatan transaksi? Yang ketiga, analisis contoh transaksi yang dilakukan Pak Doni, catatan transaksi tersebut dalam jurnal. Ya, yang pertama dan yang kedua itu di mana? Ayo coba. Yang pertama, harus mulai dari manakah Pak Doni melakukan pembukuan atau pencatatan transaksi? Pendapatnya keluarin dong. Dari bukti transaksi. Transaksi ya. Ada lagi yang lain? Mungkin pendapatnya beda. Iya, Pak ya. Mulai dari bukti transaksi terlebih dahulu. Setuju juga semuanya dari bukti-bukti transaksi. Setuju. Oke, jadi kita lanjut yang kedua ya. Kapan waktu Pak Doni melakukan pencatatan transaksi? Pada saat terjadinya transaksi. Yang lain? Bagaimana?
Yang lain? Sapira, ini Jadinya transaksi. pas terjadinya transaksi tersebut ya. Ketika Pak Doni melakukan transaksi, langsung kita catat seperti itu. Ya, itu utama. Kedua apaan Anjani? Soalnya. Weh. Anjani. Weh. Ibu mic-nya nyalain. Iya. Iya, kenapa? Alim tuh yang jawab nanti. Iya, ini. Yang nomor 1 katanya dikasih pertanyaan. Nomor 1 harus mulai dari mana Pak Doni dalam melakukan pembukaan atau pencatatan transaksi? Itu dari mana menurut kalian? Dimulai dari transaksi sebelumnya kan. Yang terjadi. Iya. Terus yang kedua itu kapan waktunya Pak Doni melakukan pencatatan transaksinya? Kapan awal mulai dicatat transaksinya itu kapan? Menurut Ya kalian? tadi 1 Januari. 1 Januari kan. Ya udah. Terus Lim catat dan menjawab. Iya, itu udah dijawabin. Jadi tinggal dibuat jurnalnya aja, langsung dianalisis transaksinya. Jadi disuruh buat kayak dari transaksinya disuruh buat ke jurnal umumnya. Oh itu mah berarti penjelasan lo. Iya. Itu yang 1-2 siapa yang jawab? Dia orang apa kita? Analisis transaksi ke dalam jurnal umumnya. Tuh. Januari itu menyerahkan uang pribadinya untuk modal usaha cuci motor mengkilau sebesar 15 juta. Berarti jurnal umumnya itu ya kas 15 juta di untuk Di apa? dulu Di debit lah. modal Kan ini apa? web tuh udah masuk kan? Oh iya, masa sih? Iya kan? Berterima kasih dari jasa cucian motor sebesar 300.000. Berarti kasnya di debit 300.000, pendapatannya di kredit. Udah yang ada tanya web aja Tan, kalau lu masih bingung Tan. Yang ada tanya Bener web nggak, Tan. Bu? Mana Tanya web Beta? Tan. Bu, ini bener nggak, Bu? Analisis transaksi ke dalam jurnal umumnya. Ya, transaksi yang pertama berarti penyerahan modal pertama kali. Berarti modal perusahaannya bertambah ya, sama uang kas perusahaannya bertambah. Berarti kalau modal bertambah, dia tadi saldo normalnya ada di kredit. Kalau uang kas bertambah ada di debit. Ya, benar. Ya, udah. Udah semuanya? Gimana kelompok 3? Ada kesulitan lagi atau udah? Udah selesai? Sudah, Bu. Udah ya. Dilanjutin lagi diskusinya ya. Nanti kalau sudah, kalian present. Ya, makasih, Bu. Ya, diskusinya sudah selesai. Kalau sudah, sekarang presentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 udah siap belum? Insyaallah siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 yang tadi kita diskusikan. Berikut anggota kelompok 1. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Aris Sohandi. Yang kedua ada Rima. Saya hasil diskusi dari kelompok 1.
Nomor 1, Pak Doni mempunyai perusahaan jasa cucian motor harus mengumpulkan bukti-bukti transaksi sebagai sumber informasi dalam melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Nomor 2, Pak Doni mencatat semua transaksi ke dalam jurnal pada saat terjadinya transaksi. Next, Alia. Berikut adalah analisis transaksi ke dalam jurnalnya. Pada tanggal 1 terjadi transaksi menyetorkan modal ke perusahaan sebesar 15 juta. Kas didebit 15 juta dan modal dikredit 15 juta. Pada tanggal 2 Januari terjadi transaksi pada saat menerima jasa cucian motor sebesar 300.000. Kas didebit 300.000 dan pendapatan dikredit 300.000. Tanggal 3 Januari terjadi transaksi pada saat membeli barang elektronik sebesar 200.000 secara kredit. Peralatan didebit 200.000 dan utang dikredit 200.000. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kekurangan kata-kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Untuk kelompok 2, silakan presentasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 mau menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok kami. Saya sendiri Nur Anzani, teman saya Muhammad Halim. Pertanyaannya, nomor 1, harus mulai dari mana Pak Doni dalam melakukan pembukaan atau pencatatan transaksi untuk memulai pencatatan dari penganalisis transaksi dan masukkan ke dalam jurnal? Yang kedua, kapan waktunya Pak Doni melakukan pencatatan transaksi pada saat terjadinya transaksi? Next. Di sini ada analisis transaksi ke dalam jurnal. Yang pertama, tanggal 1 Januari, Tuan Riko menyerahkan uang pribadinya untuk modal usaha cuci motor mengkilau sebesar 15 juta. Kas didebit 15 juta, modal Pak Doni dikredit 15 juta. Tanggal 2 Januari, diterima kas dari jasa cucian motor sebesar 300.000. Kas didebit 300, pendapatan dikredit 300. Tanggal 3 Januari, membeli barang elektronik di Cahaya Elektronik sebesar 200 secara kredit. Peralatan didebit 200.000 dan utang dikredit 200.000. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, harus mulai dari mana Pak Doni dalam melakukan pembukuan atau pencatatan transaksi dari jurnal umum? Dan yang kedua, kapan waktunya Pak Doni melakukan pencatatan transaksi pada saat terjadinya transaksi? Intan, bisa dilanjut? Ya. Dan yang selanjutnya itu analisis transaksi ke dalam jurnal umum. Yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Januari, Tuan Riko menyerahkan uang pribadinya untuk modal usaha cuci motor mengkilau sebesar 15 juta rupiah. Maaf. Lalu transaksi ke dalam jurnal umumnya yaitu kas didebit sebesar 15 juta rupiah dan modal Pak Doni dikredit sebesar 15 juta rupiah. Dan soal yang kedua, pada tanggal 2 Januari diterima kas dari jasa cucian motor sebesar 300.000 rupiah. Maka transaksi ke dalam jurnal umumnya yaitu kas 300.000 rupiah didebit dan pendapatan 300.000 rupiah dikredit. Dan yang ketiga, pada tanggal 3 Januari, membeli barang elektronik di Cahaya Elektronik sebesar 200.000 rupiah secara kredit. Maka pencatatan ke dalam jurnal umumnya yaitu peralatan sebesar 200.000 rupiah didebit dan utang 200.000 rupiah dikredit. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan?
Saya ingin bertanya, nomor satu itu menurut saya dari analisis transaksi dulu sebelum ke jurnal umum. Dari analisis dulu baru ke jurnal umum. Bertanya apa memberikan pendapat? Pendapat maksudnya, pendapat saya. Iya, pendapat namanya itu. Iya, sorry. Coba slide yang pertama. Yang pertama. Agun, slide yang pertama. Nah, gimana tuh? Maafkan saya ya. Nah, ini yang nomor satu menurut saya itu dari analisis transaksi dahulu sebelum ke jurnal umum. Tidak langsung dari jurnal umum. Ya, gimana? Bagaimana? Aris tadi gimana? Menurut saya, Mas Agun, dari yang nomor satu itu dari analisis transaksi dahulu sebelum ke jurnal umum. Dari transaksi dulu baru ke jurnal umum ya? Iya. Jadi tadi Aris berpendapat pencatatan itu dari analisis transaksi terlebih dahulu, baru masukkan ke dalam jurnal umum. Ya, jadi pencatatan pertama memang jurnal umum, tapi sebelum mencatat ke dalam jurnal umum, perusahaan harus mampu menganalisis bukti-bukti yang ada di dalam perusahaan. Jadi gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Bisa diakhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3. Sudah selesai semua presentasi, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Dari hasil tadi presentasi diskusinya sudah cukup bagus semua. Ya, kelompok 1 sudah cukup sudah bagus, kelompok 2 bagus, kelompok 3 juga sudah bagus, tapi tadi ada pendapat lain dari kelompok 1 ya. Dan pendapatnya juga benar. Jadi untuk menambahkan saja begitu di sini siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil diskusi tadi? Siapa Saya, yang Bu. memberikan kesimpulan? Siapa itu? Martin, Bu, Martin. Oh ya, Martin, silakan. Gimana Martin? Saya Martin dari kelompok 2, yaitu menjelaskan kesimpulan diskusi. Kesimpulan diskusi tadi bahwa setiap perusahaan perlu melakukan pencatatan terutama ke dalam jurnal, dan setiap perusahaan harus mampu menganalisis semua transaksi yang terjadi. Ya, jadi kesimpulan hasil diskusinya bahwa perusahaan itu harus melakukan pencatatan ya supaya mengetahui keadaan keuangan di dalam perusahaan ya. Jadi sebelum melakukan pencatatan harus mampu juga menganalisis bukti-bukti transaksi ya. Ya, diskusi sudah selesai. Terakhir penutup dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang masih belum dipahami? Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Siapa itu? Alia. Ya, Alia, silakan. Bu, saya masih belum paham pada transaksi pembelian secara kredit. Jurnalnya apa, Bu? Transaksi pembelian secara kredit. Ya, yang namanya kredit berarti timbulnya apa? Kalau ada kata-kata kredit berarti timbul apa? Utang. Iya, timbul utang. Siapa yang sering utang nih? Ya, jadi kalau transaksi secara kredit pasti akan timbul utang. Ya, transaksi pembelian secara kredit. Kalian beli barang secara kredit. Kalian beli barang berarti barang kalian nambah kan? Nah, berarti di debitnya itu inventory atau barang yang kalian beli. Nah, kreditnya apa? Kreditnya adalah utang. Nah, tadi saldo normalnya udah dijelaskan ya. Utang bertambah adanya di kredit. Ya. Gitu. Ya, ada lagi?
Tidak ada? Ya, dari materi yang sudah tadi dipaparkan, yang sudah kita ini sama-sama, kesimpulan. Sekarang kesimpulan materi. Ada yang bisa memberikan kesimpulan materi dari yang tadi sudah kita pelajari? Saya, Ibu. Ya, silakan Safitri. Ya. Kesimpulan materinya yaitu jurnal merupakan pencatatan pertama dalam melakukan pembukuan. Semua transaksi harus dimasukkan ke dalam jurnal. Ya, jurnal adalah yang pertama dicatat dalam pembukuan, yaitu jurnal. Ya, pencatatan pertama itu ada di jurnal. Ya, semua transaksi yang ada dalam perusahaan harus masuk ke dalam jurnal, tidak boleh ada yang tertinggal. Ya, semua kesimpulan sudah. Sekarang Ibu kasih tugas, ya. Ntar Ibu share dulu tugasnya. Ini tugasnya ada 2. Yang pertama soal pengetahuan, ya, terdiri dari 5 esai. Terus yang kedua itu soal keterampilan, ya. Soal keterampilan itu kalian praktek membuat jurnal umum. Ini LKPD-nya Ibu share. Ya, sudah terlihat LKPD-nya? Sudah ya. Nah, di sini LKPD-nya yang udah Ibu share ke Google Classroom ya, kalian bisa lihat. Yang pertama ini soal pengetahuannya, ya. Di sini sudah ada soalnya, ada 5 soal. Di sini udah ada lembar jawabannya, jadi kalian tinggal isi aja. Terus LKPD yang kedua itu soal prakteknya. Di sini membuat jurnal umum, ya. Ini ada soal-soalnya, soal transaksinya. Ini ada tempat mengerjakannya, ya. Jadi kalian ini udah ada bagannya. Jadi kalian tinggal isi aja, kalian tinggal pindahin jurnalnya, ya. Setelah selesai nanti kalian share ya ke Google Classroom, nanti akan Ibu nilai. Ya, selesai semua, evaluasi juga sudah. Untuk pelajaran minggu depan, ya, kita akan membahas tentang buku besar. Habis dari jurnal umum, kita akan posting jurnal umumnya ke dalam buku besar. Sebelum pertemuan minggu depan, kalian harus baca-baca dulu ya, paling nggak baca-baca dulu agar nanti pada saat pertemuan selanjutnya sudah ada yang dipahami, ya. Untuk penutupnya ditutup dulu dengan doa. Silakan ketua kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri acaranya, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sudah selesai materi hari ini. Terima kasih semuanya. Bisa live meeting. Dadah, terima kasih ya.